Jadi tes gitu ya Mas ya. Ah. Kasus saya sebagai ateis mirip-mirip Sabrang. Karena bacaan saya juga sama, Cak Nun. Gini, saya itu menjadi ateis gara-gara baca Quran. Setelah saya telusuri Al-Quran, ternyata yang ateis sejati itu Tuhan. Karena Tuhan tidak mentuhankan sesuatu. Karena kita hambanya itu disuruh mencontoh, mensuri tauladani Tuhan, maka saya meniru Tuhan untuk menjadi ateis. Maka dari itu, saya sebagai ateis juga punya syahadat. Syahadatnya, demi Tuhan saya ateis. Ternyata setelah saya menjadi ateis, ternyata elit-elit kita ini banyak yang ateis. Padahal beragama. Contohnya, berbagai agama mengatakan bahwa korupsi itu pasti, orang melakukan korupsi pasti diketahui oleh Tuhan. Nah, menurut berita, yang kasus korupsi itu rata-rata bertuhan. Nah, berarti yang beragama itu dan melakukan korupsi, berarti dia tidak mengakui adanya Tuhan. Udah jelas-jelas bahwa yang diperbuat itu diketahui Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ateis, ya toh? Begini. Karena dengan ateis lah kita akan menjumpai Tuhan. Tiada Tuhan kecuali Tuhan. Gini, saya sebagai orang Sunda ya. Dulu orang Sunda itu tidak berani menyatakan Tuhan, Allah, Yahweh, itu nggak berani. Karena bagi orang Sunda yang cetok wilo-wilo, nyata kelihatan. Loh, Jawa itu jajahan Sunda. Itu yang kelihatan tuh kan semesta alam. Nah, yang disebut Tuhan itu kan sebenarnya mewakili, nama mewakili alam. Oleh karena itu, orang Sunda tewaas katanya. Tidak tega, yang semesta alam kok bisa dijangkau. Itu nggak mungkin. Maka sampai sekarang orang Sunda itu tidak mau menyebut Tuhan, melainkan Allah. Ya Allah. Itu pertama. Kedua, apa ya? Tadi menyinggung Katolik. Saya juga mengimani ateis, juga berdasarkan ini Katolik. Karena Tuhannya Katolik, Yesus, itu dari Sunda. Yesus itu dari kata yes, Sunda sekali. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dadang. Jadi saya pikir malam ini tuh Mas Dadang itu akan memaparkan beberapa hal yang kira-kira jamaah itu hampir 14 tahun nggak ngerti. Tapi masih seputar demi Allah saya ateis, demi Allah. Jadi biar nyambung tadi, jangan-jangan hari ini itu Islam terlalu tamak. Semua sektor mau dikuasai. Nah, jangan-jangan kemudian orang Kristen, orang Katolik yang ada hari ini di Timur Tengah ataupun di Eropa yang dekat dengan Timur Tengah, mereka merasa harus angkat
senjata juga, karena mereka juga butuh berjihad melawan entah ISIS, entah Boko Haram dan yang lain-lain. Tapi tidak harus seperti itu, Ustaz. Monggo. Ya, saya komen sedikit saja. Kang Dadang ini contoh ateis yang soleh. Benar ya Kang Dadang? Benar kan? Saya lebih suka ateis yang soleh daripada ateis yang kafir. Ateis yang kafir itu sudah tahu ateis, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu ateis. Kang Dadang tadi bilang, justru ateis seperti dia itu yang akan ketemu Tuhan. Benar, benar dalam artian pada saat dia tahu bahwa dia itu ateis, lalu kemudian dia mencari hidayah. Dia tahu bahwa dia itu ateis, sehingga kemudian dia mencari sesuatu supaya dia kemudian ketemu Tuhan yang sebenarnya. Itu saya kira. Jadi tentang yang namanya kasunyatan, kebenaran itu kayak gini. Kebenaran kayak gini. Kalau aku bilang, kalau kamu tak ajak ke Bali, kamu bisa tak ajak renang ke sini. Di sini ada kolam, ada villa, ada 2 kamar, ada kolam renangnya. Benar-benar bisa tak ajak sini. Ini ada airnya. Kolamnya ada jelas. Dan bisa dirasain. Ini kebenaran, ini nyata. Kalau mau dibuktikan, datang sendiri ke sini, tak ajak renang di sini, nyata. Begitu. Sedangkan yang namanya ceritanya, katanya, jari ini, itu kayak gini. Hari ini, bukan hanya hari ini, beratus-ratus tahun, banyak ulama-ulama, kiai-kiai, pendeta-pendeta, bicara tentang surga, tentang neraka. Katanya begini, begini, begini. Di Islam dikatakan, di surga nanti buat pejuang-pejuang Islam disediakan 70 bidadari, 70 perawan. Diceritakan di surga nanti minumannya begini, makanannya begini, begitu, jalannya dari emas dan sebagainya. Tetapi tidak sampai detik ini, tidak ada satupun dari ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama itu yang benar-benar sudah pernah merasakan dan tahu surga dan neraka itu sebenarnya. Inilah contoh nyata. Ini namanya ajaran hayalan, ajaran tipu muslihat, sahibul nibul hikayat, penipuan sepanjang zaman. Mereka bicara tentang surga dan neraka, tapi tidak tahu dan benar-benar tidak pernah tahu surga dan neraka yang sesungguhnya. Mau ustadz siapa, Arifin Ilham, Yusuf Mansur, Mama Dede, ustadz ini, ustadz itu, kiai ini, ulama itu, Zakir Naik sekalipun, bohong semua, pendusta, penipu. Kenapa? Karena yang diceritakan hanya katanya, dari jari ini, ceritanya. Inilah agama khayalan, agama imajinasi, agama yang timbul, imajinasi yang timbul dari sampah pikiran manusia-manusia yang belum tahu dan belum kenal hakikat dirinya sendiri. Mereka ngomong Tuhan, tetapi mereka tidak pernah ketemu Tuhan. Mereka bicara tentang suci, tetapi mereka tidak tahu apa itu suci. Maka jangan heran buah-buah yang terjadi di dunia setiap hari. Lihatlah, buah-buahnya kamu bisa lihat. Buah-buah dari ajaran-ajaran palsu ini, dari Tuhan-Tuhan palsu ini, kita bisa saksikan. Karena yang mereka katakan adalah ceritanya, katanya, dan bukan kasunyatan, bukan kesejatian, bukan kebenaran yang benar-benarnya benar. Yang mereka ucapkan hanyalah hayalan, katanya, dan katanya. Demikianlah. Bagi saya menjadi seorang ateis itu adalah suatu kebahagiaan. Suatu pelepasan dari pencarian yang sudah sekian lama. Pencarian akan sosok Tuhan. Dan menjadi seorang ateis itu terbebas dari hukum agama yang mengekang
Pada intinya, walaupun menjadi seorang ateis, saya tidak serta-merta bebas melakukan perbuatan kriminal, menipu, mencuri, merampok, membunuh, memperkosa. Pada intinya, saya menggunakan hati nurani saya. Yang kebanyakan saya rasa mungkin oleh orang yang mengaku beragama tidak mempunyai hati nurani karena mereka selalu merasa benar berdasarkan hukum-hukum agamanya. Dan seringkali saya lihat orang yang mempunyai agama itu mudah sekali merasa tersinggung, mudah sekali merasa marah, dan mudah sekali melakukan kekerasan atas dasar membela agamanya. Dan bagi saya, apabila agama itu menyebarkan damai, mengapa pengikutnya tidak pernah menebarkan kedamaian? Dan bagi saya sebagai seorang ateis, yang saya yakini adalah sesuatu yang benar-benar nyata, seperti keberadaan alam semesta ini yang harus kita rawat, seperti udara kita, sumber makanan kita, air bersih, dan hutan-hutan dan binatang-binatang. Itulah yang kita harus jaga untuk keberlangsungan hidup anak dan cucu kita. Bayangkan, apakah kita bisa hidup tanpa air bersih? Apakah kita bisa hidup tanpa makanan yang sehat? Apakah kita bisa hidup tanpa oksigen? Saya rasa saya tidak bisa. Tapi yang pasti, yang saya yakini pasti itu, saya bisa hidup tanpa Tuhan. Karena menurut saya Tuhan adalah sosok imajiner, sosok fiksi, sosok fiktif yang ada di masa lalu, yang digunakan untuk mengendalikan orang yang mempunyai nalar lebih rendah dan mempunyai pemikiran lebih rendah. Dan jujur saja setelah saya menjadi ateis, saya jauh merasa bahagia dan tidak melakukan doa-doa permintaan yang aneh-aneh. Saya lebih yakin kepada usaha saya sendiri.